Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Sari semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sampai saat sekarang ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas belajar di sekolah seperti biasa. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ati Murdayani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadikan suri tauladan bagi kita semuanya untuk meraih kehidupan yang bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu, saya akan membawakan susunan acara kegiatan siang hari ini, diseminasi budaya positif oleh Ibu Ati Murdayani SPD, calon guru angkatan 9 tahun 2023. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2, acara yang ketiga pemaparan materi budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah bersama-sama pada kesempatan siang hari ini kita buka acara dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Sari, kepada Ibu Tri Mulyadi kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, keselamatan, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP dari Ibu Ati Murdayani SPD, dan semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam pelaksanaan ini nanti dapat berjalan lancar dan sukses tanpa alasan apapun. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul qiyamah. Kedua kalinya terima kasih, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Ati Murdayani SPD di SDN 2 Gunung Sari. Dengan adanya diseminasi budaya menjadikan SD 2 Gunung Sari menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berprestasi. Dengan adanya aksi nyata yang dilaksanakan oleh Ibu Ati Murdayani SPD ini, sehingga teman-teman yang lain
yang belum ikut mendaftar CGP tergerak juga hatinya untuk ikut mendaftarkan diri untuk menjadi CGP di CGP angkatan berikutnya. Amin. Dan alhamdulillah di SD 2 Gunung Sari ini sudah ada 3 orang yang sudah melaksanakan CGP, kemudian yang 1 orang sudah lulus untuk guru penggeraknya dan sudah menjadi kepala sekolah. Kemudian yang angkatan 8, angkatan 8 Pak Adi itu masih proses dan insya Allah sebentar lagi nanti juga lulus, dan mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh Bu Ati Murdayani, harapannya juga lulus untuk menjadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan lagi disusul teman-teman yang lain yang belum lulus ketika mendaftar di angkatan sebelumnya. Kami sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Gunung Sari hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses atas amanah yang telah diberikan kepada Ibu Ati Murdayani selaku CGP. Mudah-mudahan menjadikan berkah dan barokah sehingga apa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan ini dapat bermanfaat baik untuk sesama rekan-rekan guru, baik di lingkungan SDN 2 Gunung Sari maupun di lingkungan Kecamatan Arjosari pada umumnya, dan mudah-mudahan akan membawakan nama baik sekolah, membawakan prestasi sekolah, dan membawakan anak-anak semakin bertambah baik, bertambah maju dan berprestasi, tidak hanya anak-anaknya saja tetapi juga teman-teman guru yang lain. Amin. Saya kira ini saja, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Harapan kami apa yang dilakukan Bu Ati Murdayani SPD ini dalam proses melaksanakan CGP, melaksanakan tahapan-tahapan CGP dapat berjalan dengan lancar, sukses, tanpa halangan suatu apapun. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Mulyati kami sampaikan. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ati Murdayani SPD. Kepada Bapak Ibu guru semua, selamat mengikuti dan selamat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan setelah mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan pada siang hari ini kita semua akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pencerahan baru yang selanjutnya nanti akan kita terapkan dalam sekolah kita. Kepada Ibu Ati Murdayani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Mulyati selaku Kepala Sekolah SD 2 Gunung Sari,
Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini, yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama kalinya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan kesempatan, meluangkan waktunya dan mengizinkan memfasilitasi saya dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan di sini yang telah hadir, yang telah meluangkan waktunya, yang berkenan mengikuti membersamai saya dalam kegiatan hari ini, dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga menjadi amal baik Bapak Ibu guru semuanya dan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Atik Nurdayani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari nasi kita pada pagi hari ini itu di kita siapkan dulu. Saya kebun hayati dengan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Mulyati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonosari, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru rekan-rekan yang saat ini hadir pada siang hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatannya, meluangkan waktunya dan juga memfasilitasi saya pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini.
Kemudian terima kasih yang selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wonosari yang hari ini hadir membersamai saya dalam kegiatan diseminasi ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan diseminasi kita pada pagi hari ini adalah diharapkan peserta dapat memahami dan menyimpulkan budaya positif yang dapat dilakukan di kelas. Kemudian diharapkan juga dapat memahami dan mengkategorikan 5 posisi kontrol sebagai guru dengan baik. Kemudian dapat menerapkan segitiga restitusi. Nah, sebelum pemaparannya saya lanjutkan, ada 3 pertanyaan yang silahkan dijawab, silahkan dipilih apakah setuju atau tidak setuju. Nah, 3 pertanyaan ini tadi sudah saya share di grup sekolah kita. Mohon Bapak Ibu Guru untuk mengisi polling pada grup tersebut. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, apakah setuju ataukah tidak setuju? Silahkan mengisi pollingnya pada polling yang sudah saya share di grup sekolah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju ataukah tidak setuju? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini memberi penghargaan ini apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah setuju ataukah tidak setuju? Apakah sudah diisi pollingnya? Sudah tahu. Nah, baik, kita periksa dari 3 pertanyaan tadi. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, sebagian besar dari Bapak Ibu Guru menjawab tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Sebagian besar dari Bapak Ibu Guru menjawab setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebagian besar menjawab setuju. Nah, berkaitan dengan 3 pertanyaan ini, hari ini kita akan membahas, akan bersama-sama belajar tentang ini ya, tentang budaya positif yang meliputi diantaranya ada hukuman, ada penghargaan dan sebagainya. Saya tidak akan menjawab apakah Bapak Ibu tadi menjawabnya benar atau salah, atau bagaimana yang benar atau yang salah. Nah, nanti dari pemaparan yang saya paparkan nanti pasti Bapak Ibu dapat menyimpulkan seperti apakah yang nomor 1 itu yang tepat setuju, ataukah yang nomor 2 tidak setuju, ataukah yang nomor 3 setuju dan sebagainya. Nah, marilah kita lanjutkan pemaparannya. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini, sekolah utamanya kita sebagai pendidik itu harus
menyiapkan lingkungan, harus menyiapkan lingkungan atau harus memfasilitasi anak-anak atau membangun budaya agar anak-anak itu terbiasa dalam budaya positif. Nah, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, biasanya kita menyebutnya disiplin atau dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif tadi, inilah nanti konsep-konsep inti yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, kita mulai saja dengan disiplin positif. Misalnya, coba siapa ya? Pak Edi sama Pak Jun, Pak Bu sama Bu Lili. Coba Pak Edi sama Pak Jun. Pak Jun, misalnya menulis sesuatu di kertas, dan Pak Jun menuliskan di kertas itu sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Kemudian sesuatu yang sangat rahasia tadi itu silahkan digenggam oleh Pak Jun. Nah, digenggam seperti ini Pak. Nah, terus tugasnya Pak Edi silahkan merayu Pak Jun, membujuk atau mengintimidasi atau mengancam atau entahlah bagaimana caranya Pak, agar Pak Jun mau menunjukkan apa yang ada di dalam genggaman tangannya Pak Jun tadi. Nah, tuh Pak, silahkan Pak. Ayo Pak dirayu. Coba kalian ya, coba Bu Irma yang pegang sesuatu yang rahasia tadi, digenggam. Misalnya Bu Irma punya rahasia yang sangat penting, yang sangat berharga, ditulis di sesuatu kertas dan digenggam. Misalnya gitu ya Bu ya. Kemudian tugasnya Bu Yuli merayu Bu Erna agar Bu Erna mau membuka genggaman tangannya. Saya harus merayu supaya mendapatkan. Boleh merayu, boleh mengancam. Tapi kalau nggak mendapatkan tidak apa-apa Bu. Ya, berusaha Bu. Bagaimana caranya? Nanti jangan takut kalau kita bertanya sama saya ya. Ayo kasih. Saya curinya. Bu Erna bawa apa toh? Ada deh. Kok digugum sekali sampai nggak kelihatan? Coba dulu saya tak pengen lihat. Bu Erna, tolong sebentar saja, gini aja. Aku tak pengen lihat apa tuh itu. Coba tuh Bu. Bu, itu ada sisa loh Bu. Itu ada sisa Bu. Nggak bisa Bu, nggak boleh, tetap kuat digenggam tuh gimana? Ya, coba cara lain Bu. Misalnya ada
simpan Bu Irna kalau nggak boleh simpan di saku. Sekarang saya tanya sama Bu Irna, kira-kira kenapa Bu kok nggak boleh dibuka tadi? Sudah dirayu, sudah dipaksa 3 orang kok nggak boleh, kenapa? Rahasia Bu, itu kan untuk saya sendiri. Oh gitu, jadi rahasia dan tidak boleh diketahui orang lain, seperti itu. Jadi apa yang sudah tadi dipraktekkan itu, yang Bu Irna itu tidak bersedia untuk membuka genggaman tangannya karena yang Bu Irna pegang itu sangat rahasia dan Bu Irna tidak mau memberikannya kepada orang lain, menunjukkan apa yang dipegangnya. Nah, kalau misalnya Bu Irna bersedia, berarti apa ya? Kontrol diri Bu Irna untuk membuka atau menutup itu ada pada siapa? Apakah tergantung paksaan atau ada pada diri Bu Irna sendiri? Kira-kira? Pada diri Bu Irna sendiri. Iya, jadi yang memegang kontrol kita apakah boleh memegang tangan, boleh membuka ini tadi kepala tangan atau tidak, itu adalah pada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sama dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi yang bisa memegang kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya ada anak yang dia bersedia melakukan apa yang seperti yang kita inginkan, itu boleh jadi dia memang sadar, atau kemungkinan yang kedua karena dia sedang mau dikontrol oleh kita, seperti itu. Nah, berkaitan dengan kontrol diri tadi, kita harus merubah paradigma berpikir kita mengenai kontrol diri tadi. Jadi guru bisa mengontrol murid itu sebenarnya hanyalah ilusi saja, khayalan. Yang sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ini juga adalah ilusi saja. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan ini juga hanya ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga hanya ilusi atau khayalan saja. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk anak didik kita. Yang bisa mengontrol mereka ya diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita harus bisa merubah paradigma berpikir kita yang sesuai, yang dulu mungkin sesuai dengan stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal yang sesungguhnya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita biasanya melihat perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan, tapi sebenarnya semua perilaku baik orang dewasa maupun anak-anak itu semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, yang sesuai dengan teori kontrol itu hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa, hanya orang lain sendiri itulah yang bisa mengontrol. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
tersebut. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, yang tepat adalah berpikir menang-menang, jadi sama menang-menangnya. Berkaitan dengan perubahan paradigma itu tadi, kita itu sebagai pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, tujuan pendidikan itu hanya bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak dan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya, tetapi tulisannya masih buram. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan tulisan tadi agar menjadi jelas. Jadi tugas kita menebalkan tulisan itu menjadi jelas. Ibarat seorang petani, kita tidak bisa merubah tanaman padi itu bisa panen menjadi jagung, kacang dan sebagainya. Tapi kita sebagai petani hanya bisa merawat tanaman padi tadi agar subur dengan memupuk, kemudian menyiram, menyiangi misalnya tanaman-tanaman yang liar, membunuh hama-hama yang ada di sekitar yang berpotensi menimbulkan tanaman padi menjadi rusak hingga mati, ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya bisa merawat tanaman itu agar tanaman itu bisa berkembang, tumbuh hingga berbuah dan bisa dipanen. Seperti itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, tadi dijelaskan bahwa konsep untuk menciptakan lingkungan budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, kita apa makna disiplin? Disiplin biasanya kita memaknai itu adalah suatu sikap yang menaati aturan atau tata tertib yang berlaku. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Menurut kita selama ini disiplin itu adalah menaati aturan atau tata tertib yang berlaku. Jadi disiplin itu lebih ke arah yang suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Tetapi sebenarnya disiplin itu kalau menurut bahasa Latin berasal dari kata disiplina, itu artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, kemudian juga apa yang dia hargai. Jadi pengertiannya berbeda dengan yang selama ini kita artikan, kita maknai. Kalau disiplin itu adalah taat aturan. Disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Atau pengertian yang lebih luas, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Sama artinya dengan merdeka, ya kan? Disiplin berarti bisa memerintah diri sendiri. Ingin berbuat seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini, yang dia hargai.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal berarti lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau anak Indonesia itu nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan dari anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik inilah nanti akan terbangun. Jadi dengan mengaitkan semua hal yang dilakukan itu dengan nilai-nilai kebajikan, maka diyakini bahwa motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Begitu kata Diana Gosen pada tahun 98. Nah, karena semua perilaku memiliki tujuan, maka ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi atau dorongan dari luar, kemudian motivasi internal adalah dorongan dari dalam. Biasanya seseorang anak itu melakukan sesuatu atau bisa jadi orang dewasa itu bisa jadi karena dorongan motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, agar tidak dihukum, agar malu dengan atasan, agar dan sebagainya seperti itu. Maka saya akan melakukan ini, bisa jadi seperti itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, agar saya mendapatkan prestasi, agar saya mendapatkan penghargaan, maka saya akan melakukan ini. Nah, itu motivasi eksternal. Nah, kemudian tujuan level motivasi yang paling tinggi adalah motivasi internal. Motivasi internal ini benar-benar dari dirinya sendiri, karena menghargai nilai-nilai yang ingin dia tunjukkan, ingin menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri. Misalnya saya akan berangkat lebih pagi agar tidak terlambat, bukan karena hukuman atau takut atasan atau karena ada imbalan penghargaan dari atasan, tapi karena memang saya benar-benar ingin disiplin, ingin bertanggung jawab, ingin menunjukkan nilai-nilai yang bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, bukan kemudian juga karena ingin menunjukkan keteladanan pada murid kita. Jadi bukan karena dua motivasi eksternal tadi. Dan motivasi yang internal inilah tujuan utama dari disiplin positif. Tujuannya untuk bagaimana anak-anak didik kita itu dapat melakukan semua hal dengan motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya
yang terkait dengan hukuman dan konsekuensi ini tadi ada perbedaan-perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Biasanya anak-anak kalau sebelum-sebelumnya jika melanggar apa gitu mendapat hukuman, misalnya lari keliling lapangan, misalnya harus membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga konsekuensi. Nah, ini bedanya apa antara hukuman dengan konsekuensi? Kira-kira bedanya apa ya? Hukuman dengan konsekuensi. Kalau membaca dari ini layar yang ada di depan. Kalau hukuman cenderung fisik, Ya. tapi kalau konsekuensi dari umur dari dalam biji. Perbedaan kalau dari penjelasan sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi juga sama, sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman lebih ke fisik. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, jadi bukan ke fisik ya, yang sampai Pak Edi tadi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini akibat dari hukuman tadi yang diberikan, akibatnya anak menjadi benci dengan kedisiplinan. Dan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman ada paksaan, konsekuensi ada stimulus, dan juga ada tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi yang baik. Nah, seperti itu. Kalau kita simpulkan perbedaannya itu, kalau hukuman selain tadi fisik dan konsekuensi tidak ke arah fisik, perbedaan yang utama adalah kalau hukuman itu tiba-tiba kamu terlambat, kamu harus lari keliling lapangan 2 kali, tiba-tiba hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ini sebelumnya dengan anak sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan. Misalnya kalau kalian terlambat, hukumannya apa? Hukumannya misalnya membersihkan kamar mandi. Bagaimana, kamu setuju? Setuju. Ya, besok ketika ada yang terlambat, maka anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Kalau terlambat, dia harus membersihkan kamar mandi. Bedanya itu hukuman dengan konsekuensi. Nah, berbicara tentang hukuman, mari sama-sama kita ingat kembali dulu waktu kita sekolah. Coba kita ingat-ingat kembali apa pengalaman negatif yang pernah Bapak Ibu alami bersama guru kalian, atau pokoknya di sekolah ya. Pengalaman negatif dari ketika di sekolah, pengalaman negatif ini diagram tradisi usia namanya. Kemudian selain mengingat peristiwa negatif, juga ada, silahkan untuk mengingat-ingat kembali peristiwa positif yang Bapak Ibu alami dulu waktu sekolah, bisa di SD, bisa SMP, SMA, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah sudah menemukan? Pak Jun, apa Pak Jun? Pengalaman negatif yang pernah dialami ada? Ada. Ya, pakai Pak. Ya, silakan Pak. Pengalaman negatif. Jadi,
Iya, tapi untuk pengalaman mudik yang saya lakukan pada saat masih duduk di bangku sekolah, ya seperti anak umumnya, jadi saya sering merontek, terus kadang-kadang pada saat itu suasana hati tidak enak, ada nggak sehat, ya suka nggak masuk tanpa izin gitu. Itu seperti itu. Tidak mendapat hukuman apa buatan Pak? Ya pada saat itu saya mendapat hukuman dari guru melakukan apa ya kemarin itu, tapi ini hukuman berupa fisik. Ya, apa Pak? Disuruh ke depan. Ke depan terus saya disuruh apa itu untuk pada waktu itu saya pas guru bahasa Indonesia suruh membuat puisi spontanitas. Oh, spontanitas. Iya. Ya, perasaannya bagaimana Pak? Perasaannya ya apa itu malu dengan diri sendiri dan teman-teman. Tapi alhamdulillahnya dari situ saya ada hikmah, ada apa itu ada positifnya dan akhirnya saya cerita. Gitu. Pak Edi ada pengalaman positif dan negatif? Yang positif negatif. Boleh berdua-duanya Pak. Oke, kalau yang negatif pernah kejadian itu waktu di saya di SMK itu saya pernah dihukum oleh guru kesiswaan. Beliau menghukum saya karena saya telat waktu masuk ke sekolah. Waktu itu jam 7.15. Tetapi di situ bukan karena kesengajaan dari saya, tapi memang dari faktor alam. Dulu saya naik mobil andungan, kemudian di suatu hari mobilnya itu meletus banyak, jadi kebanan meletus. Kemudian saya telat 15 menit, saya mau saya jelaskan, tapi beliaunya tidak mau tahu, tidak ada penjelasan dan tidak mau mendengar penjelasan saya. Jadi itu menurut saya sebuah pengalaman yang cukup terkesan tapi menyedihkan karena tidak mau tahu penjelasan dari siswanya. Mungkin itu. Ibu-ibu ada pengalaman positif misalnya? Enggak Bu Mbak? Saya alami berarti Enggak Bu. saya waktu itu di SMP saya pada waktu saya duduk di bangku SMP kelas 1, saya itu tidak mengerjakan PR Mbak. Matematika pada waktu itu saya disuruh mengerjakan di halaman depan itu Mbak. Saya sendiri masa kok aku ketik zona PR aku tuh lupa ya. Masya Allah kayak kuapok itu Perasaannya bagaimana? saya terus saya malu ya, saya akan berusaha tak ini aku butuh mengerjakan. Itu berarti itu yang saya alami Mbak. Terus tidak sampai saat ini saya masih ingat Waktu itu benar kelas berapa Bu? kelas 1 Mbak. Kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMP itu siang Mbak masuknya dan ujung itu kok paginya itu kok saya tidak mengerjakan, masih ada waktu sampai pagi lupa. Jangan paginya itu aku Kelas 1 SMP, berarti usianya berapa Bu? ya sekitar 11. Kalau Pak Jun usianya berapa? Kira-kira Pak? Saya pada saat itu masih saya kira SMA. Ada lagi pengalaman saya itu saya pada saat itu kan masuknya siang. Ya, terus saya ditegur oleh guru karena apa? Yang pertama, yang kedua rambut saya gondrong. Dan akhirnya salah satu dari guru BK namanya Budi, rumahnya Arjuna, itu membawa apa itu gunting dan langsung seketika dipotong. Dan akhirnya yang sebelah
kanan itu pendek, yang sebelah kiri itu dikores gitu sih. Itu masih bernyangga sampai sekarang. Tapi benar-benar saya tidak begitu semakin akrab. Jadi pada saat ketemu di jalan itu sama beliau itu saya akrab akhirnya dengan kejadian itu. Dan sampai sekarang masih ketemu itu ya seakan-akan itu apa itu itu maksudnya SMA itu kenangan sama guru-guru berikan yang guru sama itu kan di SMA ternyata mengakrabkan juga itu. Jadi coba sekarang kita bahas gini, sekarang usia Bumar, Pak Jun dan Pak Edi sudah berapa? Dan kejadian itu pada saat Bumar, Pak Jun dan Pak Edi di usia berapa? Kita ambil selisihnya berapa tahun? Padahal sudah entah berapa tahunnya ya, Bos? Puluhan tahun. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Hubungan seperti itu efeknya. Jadi meskipun entah berapa tahun lamanya sampai seumur hidup, itu pasti akan teringat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya, hukuman itu apakah baik atau tidak, nah, dari situ. Kemudian kalau Pak Jun tadi mungkin bisa mengambil sisi positifnya ya, justru malah ada hubungan baik dengan gurunya. Tapi apakah semuanya bisa seperti itu? Tidak ya, tidak semuanya bisa seperti itu. Mungkin hanya berapa persen saja yang bisa seperti itu. Nah, jadi kita sebagai pendidik juga harus mempertimbangkan ini ya. Kalau hukuman itu pasti akan selalu diingat oleh anak-anak dan akan berakibat buruk juga mungkin bagi mentalnya dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, nah ini coba kita identifikasi ya. Apakah mencatat 100 kali? Biasanya kan kalau terlambat kamu harus mencatat 100 kali dan dalam buku tidak akan terlambat lagi. Pernah nggak seperti itu di sekolah dulu? Pasti ada yang pernah kan? Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Sekali, Bapak dibayangkan pasti akan terikat seumur hidup. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman atau konsekuensi? Nanti jawabannya kita lihat setelahnya. Murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mau melepaskan maksudnya ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pelanggaran. Jawabannya ada di setelahnya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Seperti itu bedanya. Jadi bedanya tadi kalau hukuman itu tiba-tiba, kalau konsekuensi ada kesepakatan. Kalau hukuman biasanya lebih ke arah fisik, kalau konsekuensi tidak. Jadi kalau konsekuensi ini mungkin akan lebih apa ya, lebih bisa diterima anak karena anak tahu dulu apa konsekuensinya karena melakukan sesuatu hal. Nah, tadi hukuman, sekarang penghargaan juga baik, belum tentu juga ya. Jadi menurut Alfikon pada tahun 1993 bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Penghargaan itu berupa dorongan eksternal, motivasi eksternal seperti yang sudah dijelaskan tadi yang pertama, dan ada faktor ketergantungan. Nah, ini efeknya ini dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
sedih terus. Kalau sudah kehabisan penghargaan, kan drop. Penghargaan ini menghukum. Nah, misalnya seperti ketika kita ada lomba, kemudian ada yang juara 1, 2, terus ketika Keisha tidak mendapat, nah bagaimana Keisha? Nangis. Kemudian yang tidak mendapatkan dia juga merasa bagaimana? Saya terhukum dia, aduh aku Raiso ternyata Raiso. Penghargaan juga mengurangi ketepatan juga. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Iya maksudnya yang misalnya diumumkan, kalau kita memberikan penghargaan diumumkan di depan anak-anak. Nah, mari, yang lainnya mari. Ada juga mungkin perasaan iri, dengki. Namanya anak-anak kan ketika ada perasaan iri, dengki dan sebagainya, kita tidak tahu dia akan berbuat bagaimana untuk melampiaskan itunya ya, tadi perasaannya yang ada di hatinya. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Ini hampir sama sebenarnya dengan mematikan kreativitas, karena menurut riset ya, ketika ada seorang seniman, ada apa ya yang punya bakat dan sebagainya, ketika dia diberitahu kalau kamu akan mendapatkan penghargaan, justru hasil yang didapat, hasil karyanya itu justru menurun kualitasnya. Itu berdasarkan hasil riset ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi karena dia itu ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah, pujian dan sebagainya, akhirnya dia lupa ya, motivasinya bukan lagi motivasi dari dalam dirinya, tapi motivasi karena ingin mendapatkan tadi ya, mendapatkan penghargaan tadi. Seperti itu ya. Jadi penghargaan ini juga mengurangi motivasi intrinsik, membuat anak ketergantungan terhadap penghargaan tadi. Gitu. Kita sering melihat anak-anak di sekolah kita itu dengan berbagai macam perilaku ya, ada perilaku yang unik, ada perilaku yang mungkin tidak sama dengan teman, ada yang menyimpang dan sebagainya. Sebenarnya semua perilaku yang dilakukan anak-anak ini dikembalikan lagi semua ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Bisa jadi tujuannya itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama cinta kasih sayang, kemudian bertahan hidup, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, nah anak itu pasti akan menunjukkan sikap-sikap yang menyimpang, atau kita menyebutnya kadang nakal dan sebagainya. Ketika kita menemukan ada anak-anak yang mungkin nakal dengan tanda kutip dan sebagainya itu, kita harus mencari tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Setelah kita mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, kita sebagai guru nanti bisa melakukan tindak lanjut dari penemuan kita tadi, seperti itu. Nah, ini contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh kepada Agus karena Agus itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan Agus melakukan hal itu karena apa? Agus meminta bekal makan siang secara paksa dari temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi?
kebutuhan akan makan siang, berarti kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani akhirnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jika jawaban Agus karena ia lapar atau orang tuanya tidak membawa bekal makan, maka kebutuhan yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Tapi jika Agus itu senang karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, gitu, karena temannya akhirnya memperhatikan dia karena dia merebut makanan tadi, maka berarti kebutuhan untuk diterima. Nah, jika Agus itu merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka berarti kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Jika Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti kebutuhan akan pilihan. Jika Agus hanya iseng saja karena menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti kebutuhan kesenangan. Jadi dari kasus tadi kita harus mencari tahu dulu ya, harus mungkin berbicara secara empat mata atau berbicara dengan baik-baik dengan Agus untuk mengetahui sebenarnya apa tujuan Agus tadi dia memaksa merebut bekal temannya. Nah, kalau sudah ketemu baru guru akan tahu, oh kebutuhan inilah yang akan dibutuhkan oleh Agus, kemudian menentukan tindak lanjutnya. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya dalam keseharian kita itu pasti ada salah satu, salah dua, atau salah 3 dari posisi kontrol ini. Tapi manakah ini nanti yang ideal? Marilah kita simak video berikut ini.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pengambil mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam Naren. Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik. Dari posisi 5 posisi kontrol yang ada di video tadi, itu langsung saja yang paling ideal adalah yang manajer, ya. Tapi untuk menjadi manajer itu ada hal-hal yang nanti harus disiapkan dulu, ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung seperti itu, ya. Karena tadi ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas tadi, ya. Jadi kita harus menyiapkan dulu. Tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kembalinya nilai-nilai keyakinan yang diharapkan dapat lebih menggerakkan seseorang dibandingkan jika seseorang tersebut hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang apalagi jika peraturannya sudah ditentukan secara sepihak. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama
lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Menurut Gosen 1998, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas ini ciri-cirinya apa ya? Ketentuannya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas biasanya dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama anak-anak itu harus ada waktunya untuk mereview atau menjelaskan lebih jauh lagi tentang keyakinan itu agar anak-anak itu benar-benar mengetahui, memahami dan mengingat, serta diharapkan dia juga menerapkan keyakinan tersebut. Nah, prosedurnya dalam pembuatan keyakinannya di kelas itu seperti apa? Nah, yang pertama, warga sekolah atau siswa itu diajak untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Misalnya datang tepat waktu dan sebagainya, terserah dengan kata-kata atau kalimat dari anak ditulis biasanya di kertas pop-it itu ya, ditulis di situ. Kemudian anak menulisnya, setelah menuliskannya ditempel bisa di kertas karton atau langsung di papan tulis dan sebagainya. Nah, kemudian setelah anak-anak itu menulis di papan tulis, menempelkannya di papan tulis atau di karton tadi, diganti dengan kalimat-kalimatnya kan masih bermacam-macam ya dari anak-anak itu. Ada yang berupa kalimat negatif, ada positif. Nah, diganti dengan kalimat positif. Misalnya tidak boleh terlambat datang, diganti hadir tepat waktu. Nah, diganti seperti itu dengan kalimat negatif. Kemudian setelah semuanya diganti, ditinjau kembali tadi yang ada di papan tadi, yang di kopi tadi, ditinjau kembali yang sudah diganti tadi. Kemudian disetujui bersama-sama dengan guru dan juga anak-anak. Setelah disetujui, baru dibuat poster atau yang hasilnya tadi langsung ditempel besar kalau memungkinkan. Setelah dibuat poster, nah itu nanti tindak lanjutnya kan kalau sudah ditempel ya, anak-anak bisa membaca, ditempel di tempat yang anak-anak bisa membaca, agar anak-anak itu paham, bahkan mungkin hafal, dan dia itu mengingat terus itu keyakinan positif yang sudah kita sepakati bersama. Nah, seperti itu. Ini contoh dari kemarin yang beberapa hari yang lalu sudah saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ada gambar anak menulis di pop-it, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian ditinjau ulang, kemudian setelah itu disepakati, ditandatangani dan dibuat poster seperti itu. Setelah keyakinan kelas itu sudah ada, perangkatnya sudah ada di dalam kelas, sudah dipahami anak-anak, sudah diingat anak-anak, maka kita baru bisa melaksanakan. Ini adalah implementasi dari manajer tadi ya. Jadi manajer namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama
menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati bersama. Nah, dalam tahapan menstabilkan identitas itu biasanya guru itu berusaha, anak memang salah gitu. Guru itu berusaha membuat anak ini tidak merasa bersalah gitu ya. Jadi ya manusiawi, apa yang dilakukan manusiawi sebagai manusia yang tidak sempurna, mungkin tempatnya salah dan lupa dan sebagainya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini sebagainya. Kemudian ini kan setiap orang dalam melakukan sesuatu itu pasti kan ada alasannya. Pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Di sini yang pentingnya kita memperhatikan atau mendengarkan. Nah, seperti itu kalimatnya ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, sudah dipahami anak-anak, nah kita melalui tahap menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan pada anak-anak nilai apa yang sudah kita sepakati, nilai apa yang tadi dilanggar oleh anak-anak karena melakukan kesalahan tadi. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak akan bisa mengikutinya. Nah, sekarang kita coba menonton video lagi. Langsung kita lihat. Contohnya melakukan restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Jadi tadi ada 3 sebenarnya nih. Ada 3 cara guru itu menyelesaikan permasalahan anak. Yang pertama dengan hukuman tadi, hukuman konsekuensi. Kemudian yang ketiga restitusi. Kalau yang hukuman itu tadi apa? Mendadak, bersifat mendadak. Mendadak ya. Kemudian yang kedua, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dengan anak-anak sebelumnya, anak-anak tahu apa konsekuensinya ketika melakukan kesalahan. Nah, kalau restitusi ini itu anak-anak itu diminta untuk menyelesaikan sendiri caranya, Mas ya, caranya menyelesaikan sendiri masalahnya. Misalnya seperti tadi dia membentak temannya, lalu apa cara kamu mengatasi masalah itu? Nah, jadi kalau restitusi itu lebih anak-anak diminta untuk menyelesaikan sendiri, mencari cara, maksudnya mencari cara untuk menyelesaikan. Oke, bukan guru yang menentukan itu kalau restitusi. Nah, seperti itu. Sepertinya semua slide sudah saya bahas. Intinya untuk menciptakan budaya positif itu harus diciptakan lingkungan belajar yang positif juga. Dan lingkungan belajar yang positif itu harus ada kerjasama dari semua pihak, juga disiapkan semua perangkat-perangkatnya. Dan inti dari budaya positif itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jadi bagaimana siswa itu melakukan sesuatu, melakukan dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam berperilaku, bersikap dan sebagainya itu atas dasar nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri, atas dasar kesadarannya sendiri, bukan karena ada hukuman atau ada penghargaan atau apapun dari guru-gurunya, seperti itu. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Wadi selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Adi Murdayani yang telah memaparkan diseminasi budaya positif kepada kita semua. Semoga apa yang sudah diberikan Bu Adi pada siang hari ini dapat membawa berbagai ilmu baru yang dapat memberikan wawasan baru, tentunya untuk supaya kita semua dapat menjadi pengajar yang lebih berkualitas untuk memajukan sekolah kita, utamanya SD Negeri 2 Gunungsari. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini dibuka berapa pertanyaan, Bu Ati? Oh, sak cekabe. Monggo Bapak Ibu silahkan menanyakan apa yang menjadi pertanyaan yang berada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu untuk dikeluarkan, nanti akan dibahas bersama oleh Ibu Ati Murdayani sesuai dengan apa yang sudah disampaikan beliau tadi. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Irna ada pertanyaan? Monggo Bu Irna. Oke, berpikir dulu. Monggo Pak Edi yang mau membuka pertanyaan, mungkin setelah membuka Pak Edi nanti yang lain akan muncul macam-macam pertanyaan. Ternyata semua ingin bertanya, ingin mengeluarkan apa yang sudah menjadi unek-unek. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya ini adalah sebuah pengalaman atau sebuah kenyataan yang saya hadapi. Saya merasa begini, ada sebuah pertanyaan dari satu, bukan cerita ya, dari fakta, bahwa sekuat apapun guru mengajar di sekolah, kalau tidak ada kolaborasi dengan orang tua, pasti hasilnya nol besar. Itu menurut saya.
Nah, pertanyaan pada majelisnya, bagaimana mengatasi permasalahan seperti itu? Mungkin itu. Permasalahan kolaborasi dengan orang tua nih Pak. Nah sebenarnya kita sudah berusaha, kita sebagai guru itu hanya bisa berusaha mengatasi bagaimana ya, anak-anak kita itu selain di sekolah juga ada umpan balik juga dari orang tua di rumah. Yang pertama tentu kita berkomunikasi dengan orang tua, bisa lewat grup WA yang sudah kita buat itu. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi lebih intensif lagi, misalnya ketika ada hal-hal yang menyangkut anak-anak kita itu tadi, misalnya ada masalah dengan anak-anak kita, perkembangan belajarnya mungkin menurun atau bagaimana seperti itu, kita berkomunikasi, membuka komunikasi dengan orang tua. Kita berusaha mencari tahu tadi akar permasalahannya, kebutuhan apa kira-kira dari anak tadi yang belum terpenuhi. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tadi, nah kita otomatis bisa melakukan tindak lanjut ya, seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita menyusun tindak lanjutnya, apa solusi dari permasalahan tadi, kita sampaikan kembali kepada orang tua agar membantu kita sebagai guru itu agar permasalahan anak didik kita ini bisa diatasi dan diselesaikan gitu Pak. Apa lagi ya? Selain tindak lanjut pada orang tua, ya seperti itu mungkin cukup. Barangkali ada lagi. Bagaimana Pak Edi, mau menambahkan atau mau memperjelas? Permasalahan itu memang seperti itu, tapi di suatu sisi ya saya juga memahami bahwa anak tersebut ternyata broken. Jadi ada sesuatu yang ya memang saya juga belum bisa merasakan karena tidak mengalami mungkin itu. Mungkin tidak ada apa yang konkret yang bisa kita lakukan dalam hal yang dekat yang bisa menemukan solusi yang konkret dalam waktu yang dekat itu. Kalau anak itu dalam masalah broken home ya, berarti kan orang tuanya berpisah. Itu kita hipotesis awalnya itu anak itu butuh kasih sayang mungkin ya. Lalu dia punya kebutuhan akan kasih sayangnya yang perlu kita titik beratkan di situ. Tapi tetap kembali lagi, kita harus ajak komunikasi anak tersebut dari hati ke hati. Kita gali bagaimana sebenarnya perasaan dia, harapannya seperti apa, kemudian maunya bagaimana, seperti itu ya Pak. Nah dari situ anak-anak kan secara tidak langsung dia merasa diperhatikan oleh gurunya, merasa disayang oleh gurunya. Nah setelah anak itu merasa seperti itu, kita bisa pemahaman kepada anak-anak. Ya kita harus lebih merangkul mereka deh, karena ini hubungannya dengan psikis ya, dengan psikologi anak yang tidak mungkin ya kita tidak tahu di rumah itu seperti apa, dia sedih dan sebagainya. Setidaknya di sekolah itu dia merasa disayang, merasa diperhatikan oleh gurunya. Biasanya anak-anak itu kalau dia merasa diperhatikan oleh gurunya, dia akan sedikit demi sedikit dia akan ada efeknya, maksudnya begitu. Dia akan lama-lama akan anak bisa mengerti seperti itu ya. Jadi setidaknya di sekolah itu dia mendapatkan kebutuhan yang mungkin di rumah dia tidak dapatkan, dan setidaknya dia itu kalau dia mau bercerita tentang masalahnya, setidaknya dia ada orang yang bisa diajak berbicara, curhat lah intinya seperti itu. Meskipun mungkin kalau di rumah dengan orang tuanya kan karena korban
psikologis yang besar bagi anak. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ati atas penjelasan pertanyaan dari Pak Edi. Kita buka selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Pak Jun. Yes, di bawah. Terima kasih untuk terima kasih yang menyampaikan satu pertama terkait untuk menunjukkan kepada nanti menunjukkan sikap Anda itu terkait dengan keyakinan yang dia yakini supaya bisa konsisten, bisa berkelanjutan dan bisa terlaksana dengan baik. Ingat kalau orang aslinya itu adalah nilai intuisifnya itu. Jadi yang meyakini itu apa yang dia pahami yang bergantung dari diri itu bisa melaksanakan itu yang itu nilai-nilainya yang dia dapat itu bagaimana caranya kita bisa melaksanakan itu yakin. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Pak Jun, bagaimana cara menumbuhkan atau agar nilai keyakinan tadi berkelanjutan itu ya jangka panjang ya. Itulah usaha kita Pak. Jadi yang pertama itulah usaha kita hari ini. Yang pertama kan tadi budaya positif ini tadi dari materinya nih. Nah dari materi yang saya paparkan itu di sekolah kita lah ya. Dengan kita menerapkan ini tadi, ya, langkah-langkah ini tadi. Yang pertama tentu kita harus membuat keyakinan di kelas kita masing-masing dulu. Ya. Nah, karena keyakinan itu adalah hasil kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak tahu prosesnya seperti apa. Mereka diajak berbicara, diminta persetujuannya. Nah, juga ada sosialisasi dan sebagainya. Anak-anak tahu keyakinan-keyakinan tersebut dan dari keyakinan tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian jika ada yang melanggar keyakinan, kita ingatkan dengan cara tadi, dengan cara guru posisinya sebagai manajer. Nah, dengan cara segitiga restitusi tadi. Nah, dari semua usaha-usaha kita itu tadi Pak, itu adalah cara kita untuk membiasakan anak membiasakan anak untuk memiliki keyakinan-keyakinan tadi Pak. Nah, jadi kita sebagai guru itu hanya bisa berusaha tadi ya. Berusaha dengan yang saya sampaikan tadi nih, bahwa keyakinan kelas, kalau ada masalah seperti itu dan seperti itu, kemudian keyakinannya juga dibahas secara berkala, berkelanjutan agar anak-anak itu tidak lupa, agar selalu ingat seperti itu juga. Nah, itu adalah usaha kita. Kemudian ada sebenarnya yang lebih penting lagi Mbak, selain usaha kita yang saya paparkan tadi, adalah doa dari kita dan juga doa dari orang tua anak tadi ya. Karena kembali lagi yang bisa membolak-balikkan hati manusia ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap dari usaha yang keras kita sebagai guru, kemudian dibantu orang tua, doa juga dari guru dan orang tuanya, maka nilai-nilai inilah yang nanti akan tetap dipegang teguh oleh anak-anak hingga selama-lamanya, hingga mereka dewasa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ada sekali. Terima kasih Bu Ati atas pencerahan dua pertanyaan dari bapak-bapak guru yang tentunya dapat menambah wawasan kita semua. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebentar Bu, tadi ada refleksi dulu. Nah, setelah
tadi mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir ini tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan, Ya, sekarang bagiannya ibu memberikan perasaannya bagaimana? Bunda Erna atau Bunda Mardian dipersilahkan setelah mengikuti acara budaya positif tadi dari awal sampai akhir, apa perasaannya, hal-hal baru apa yang sudah didapatkan, dan kemudian apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih waktunya. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Ati, apa yang disampaikan tentang budaya positif, alhamdulillah menambah wawasan pada saya dan akan saya terapkan di sekolah SDN 2 Gunung Sari ini semaksimal mungkin supaya supaya karakter anak didik kita bisa berubah atau ya menjadi lebih baik agar nantinya kedepannya lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hal baru yang didapat dari tadi misalnya, hal baru misalnya, oh dulu seperti ini ternyata, oh seperti ini ya, ada yang baru yang dapat misalnya. Ya, yang tadi ada istilah konsekuensi yang biasanya taunya kan hukuman. Bedakan antara hukuman dan konsekuensi tadi Bu. Oh iya. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Bu Ati tadi sudah tahu perbedaan antara istilah ya. Nah setelah ini tadi sudah disampaikan ya, setelah diseminasi akan berusaha diterapkan di kelasnya agar anak-anak memiliki karakter yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan kembali untuk menutup. Terima kasih kepada Bu Ati, Bu Dayani, dan Bapak Ibu semua. Pada kesempatan siang hari ini tentang budaya positif, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama. Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tentunya untuk mewujudkan keadaan sekolah seperti apa yang sudah tadi, membutuhkan berbagai dorongan, membutuhkan berbagai fasilitas mulai dari yang pertama adalah ilmunya dulu. Kita sudah diberikan ilmu baru oleh Bu Ati tentang budaya positif, bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Yang terakhir tadi ada segitiga restitusi dalam menangani suatu masalah. Tentunya lingkungan belajar, perangkat dan kerjasama dari berbagai pihak yang ada di sekolah serta motivasi intrinsik yang bersumber dari dalam diri kita merupakan pendukung utama yang akan menjadi sekolah yang baik seperti apa yang ilmu hari ini kita dapatkan. Sebagai pembawa acara, jika ada kesalahan dan kekurangan saya dalam membawakan acara diseminasi budaya positif siang hari ini yang telah dibawakan oleh Ibu Ati Dayani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya akhiri.